warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast OSIS, obrolan seputar Inspirasi seni. Dengan aku Restu dan teman aku Lydia. Podcast ini merupakan part 3 dari part-part sebelumnya yang kalian bisa nonton di sini ya. Di mana, Nay? Di sini. Tuh. Podcast ini masih bersama Mas Agnes Jakaria yang seperti part-part sebelumnya, dan tapi di sini tuh agak beda sama yang kemarin karena kita akan lebih membahas tentang gimana caranya mendapatkan cuan dan hidup dari berkesenian, terutama seni rupa, karena bintang tamu kita ini berkecimpung di dunia seni rupa. Dan podcast ini merupakan tugas dari mata kuliah Proyek Kepemimpinan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Prodi Seni Budaya Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita simak di podcast OSIS, obrolan seputar inspirasi seni. Hai, jumpa lagi bareng kami di podcast OSIS, obrolan seputar inspirasi seni. Ya, Mas Agnes. Selamat Halo. sore, Mas Agnes. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Cuaca Semarang baik aja. Panas. Panas yo. Panas sekali. Gini, mungkin langsung aja kita ya. Boleh. Waktu yang part kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari teman-teman ya tentang macam-macam marketplace dan Ya. macam-macam lainnya. Jadi mungkin ada juga pertanyaan pribadi dari saya tentang apa sih gaya gambarnya Mas Agnes itu sebenarnya. Dari yang part 1 pengen bertanya banget aku. Gaya gambar Mas Agnes itu apa sih gitu. Oke. Coba. Gini, kalau gaya gambar aku cukup melewati banyak ya. Oh iya. Dan kalau bilang sekarang yang fokus gaya gambar apa itu, karena aku industri ya, Yap. semua order, jadi nggak tak batasin. Cuman untuk awal aku menggambar itu aku lebih fokus ke realis. Gambar-gambar yang nyata lah, kayak potret wajah, bunga dan lainnya. Kalau proses kan ada tuh biasanya tukang seniman tuh berproses dalam pengkaryaannya. Betul. Boleh tahu nggak pertamanya Mas Agnes tuh gambarnya di aliran apa gitu sampai akhirnya menentukan realis nih. Oke. Berarti asal mulanya ya, Mas? Yes. Ini, Mas? Dari Asal awal mulanya, ya gitu ya. Dari awalnya gitu. Dari kecil biasa, umumnya orang lahiran 90-an itu pasti kartun Dragon Ball dan kawan-kawan ya. Itu Pokemon, memorable banget. kartun lah gitu. Sampai akhirnya SMA kan kita ada mata pelajaran dulu apa ya? Seni budaya ya. Iya, seni budaya, Mas. Itu kan sering menggambar hewan, realis. Oh iya. Lah sampai akhirnya masuk ke kuliah itu aku menekuni realis itu sendiri. Pas kuliah. Potret gitu, itu sempet lama ya, hampir 7 tahun aku cuma berkecimpung di realis. Ya ada bumbu-bumbu sedikit surrealis biar agak rame ya. Kalau konseptual, kalau cuma realis kan kita cuma memindahkan objek ya, tapi kalau ada surrealis kan ada makna-makna di dalamnya. Ide-idenya gitu ya. Ada simbol-simbol yang bisa dimasukin gitu. Sampai akhirnya terjun ke industri. Itu pertama kali aku line art. Oh, lain. Jadi garis gitu. Aku menekankan garis. Ya kayak gambar-gambar Romawi yang dimana itu memainkan garis seperti gambar uang. Engraving gitu loh. Jadi garis bertumpuk. Itu aku mulai, kenapa di situ? Kalau bilang keterbatasan media, iya. Karena dulu memulai karir untuk industri ini kan aku belum punya alat-alat digital ya. Manual ya. Masih manual. Kenapa aku milih garis? Karena kalau garis itu selesai, di scan, kan bisa dibersihkan di Photoshop tuh. Oh iya. Nah, kalau revisi itu juga lebih fleksibel untuk ditangani daripada ketika gambar pakai watercolor terus tiba-tiba revisi, kan kita gambar ulang. Awalnya di situ kenapa aku menekuni line art, sampai akhirnya punya modal untuk membeli alat digital. Lah barulah di situ aku mulai eksplor banyak. Oh. Ada ya kartun lagi, kembali ke kartun, anime,
ada gambar-gambar dark art gitu. Ininya full color lah. Kalau yang tadi manual aku fokus di line art karena keterbatasan itu. Setelah punya alat digital mulai gambar-gambar berwarna. Berarti setelah punya alat digital itu lebih kompleks gitu, lebih luas gitu ya, berbagai gaya-gayanya. Betul. Gitu ya? Jadi permintaan apapun bisa karena alatnya Sudah ada. sudah support Sudah gitu. mendukung. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Mas gaya yang gaya gambar Mas Agnes ini dan artinya gitu. Kalau bilang arti, setelah 2017 lulus itu kuliah itu kan fokus di order. Jadi hampir rata-rata gambar yang tak buat dari 17 sampai sekarang bukan gambar pribadi ya. Oh, terus? Maksudnya gimana Mas? Bukan gambar pribadi, jadi by order. Jadi semua konsep ya dari klienku. Oh. Jadi hasil permintaan mereka, Betul. terus Mas realisasikan itu dalam bentuk gambar gitu. Ya, itu dari 2017. Jadi kebanyakan karyaku itu ya karya-karya order, bukan karya yang biasanya seniman itu kan pasti enggak. Gitu. Betul. Oh, okay. Tapi sebelum itu ya karya-karyaku bercerita tentang kebanyakan cinta kasih gitu. Yang under 17 itu ya, waktu realis. Itu sering membicarakan yo tentang diri sendiri sih ya, kedekatan tentang orang tua, lingkungan dan lain-lain. Jadi inspirasinya dari lingkungan sekitar. Ya dulu seperti itu. Berarti boleh aku bilang gini nggak? Kembali ke proses tadi ya. Oke. Berarti proses itu bersangkutan dengan umur nggak? Sangat. Sangat kan? Sangat. Berarti semakin dewasa kita, otomatis gaya gambar kita juga berubah nggak sih? Ya nggak sih? Kalau gaya gambar berubah ya bisa jadi. Cuman kalau aku berubah lebih kepada kebutuhan. Oh iya. Iya kan? Memikirkan harus punya tabungan lah gini, dan ketika harus bekerja kan ya kita realistis hitungan-hitungan gitu ya. Akhirnya kenapa nggak coba dari, biasanya orang bilang kan hobi ya menggambar, tiba-tiba bisa dapat hasil dari situ ya, aku maksimalkan di situ. Pendapatan. Jadi aku tertarik dengan kata pendapatan ya. Berarti ini Mas Agnes ini tentang market pendapatan, berarti tentang cuan gitu ya. Ya. Nah, Kita masuk di marketplace Mas. nih temanku ini. Ya. Dia ini anak seni rupa ya Mas Agnes ya. Oke. Sering tuh curhat sama aku, Mas, apakah aku ini bisa nggak sih hidup di seni rupa ini, gambar-gambar? Nah gimana ya, nah aku bukan di bidangnya gitu kan Mas. Jadi aku bingung. Jadi makanya mumpung ada Mas Agnes nih ya, yang udah berkecimpung di dunia seni rupa dan menghasilkan cuan-cuan yang untuk hidup Siap, gitu. oke. Untuk keluarganya bisa Ya. menghidupi keluarganya Yes, itu loh, right. Mas. Nah pas banget nih Nay. Ya. Jadi kamu bisa tanya-tanya nih sama Mas Agnesnya. Coba deh tanya. Yang kamu kemarin ngomong-ngomong ke aku. Ya, resahkan gitu. Oke. Kalau aku sih penasaran ke marketplace yang Mas ini gunakan. Jadi itu kan ada banyak, ada Banyak, Fiverr, ya. ada apa itu segala macam kan Mas. Jadi saya kan belum terlalu paham. Nah mungkin Mas Agnes bisa menjelaskan itu lebih detail gitu Mas. Pakainya apa, terus nanti tips-tipsnya apa gitu. Oke. Marketplace itu kan ada beberapa jenis ya. Iya. Yang ada by order, That's ada right, yang iya, sistemnya nyetok. Yap. Nah gitu-gitu. Kalau aku fokus utama itu yang by order. Itu ada market namanya Fiverr sama Upwork. Ya. Terus sistem yang tadi stok itu ada namanya POD, print on demand. Itu sistemnya royalty. Jadi teman-teman bisa siapin gambar, diupload, nanti si market itu bakal bikin gambar kalian di mock up produk seperti kaos, ya kaos kaki, pokoknya semua produk-produk yang bisa dipakai gitulah, terapan gitu. Oh, itu bentuknya berarti gambar gitu aja Mas, atau sudah misal kita bentuk kaos terus ada gambarnya atau cuma gambar? Jadi kalau yang itu tadi, misal kamu gambar bunga pakai pensil nih, Iya. terus kamu scan, terus background mau hilangin, jadi fokus di objeknya gambar, Oh, simpan file PNG transparan. diupload di situ. Nah betul, diupload, nanti di situ kalian atur mockupnya banyak sekali, ada tadi apa kayak buat bantal guling, ada tas, ada baju anak kecil, baju anak besar. Nanti kalian setting di situ ukuran besar kecilnya aja. Misal kayak ini ngupload tulisan, ya besarnya berarti sekian. Nah ini bisa diperkecil lagi. Jadi teman-teman bisa ngedit ukurannya di situ. Terus kalau sudah diupload,
Nanti kalian tinggal nunggu ada yang download aja lah. Royaltinya dari setiap download. Oh, jadi Produk setiap itu. orang yang download produk itu kita dapat royaltinya. Betul. Nah, itu berarti cara biar mereka tertarik itu ada apanya gitu, Mas? Kalau tertarik, nah itu market yang digunakan online itu kayak aku kan lingkupnya bukan hanya Indonesia ya. Iya, Wih. mancanegara. Mancanegara dong. betul. Jadi lingkupnya dunia. Jadi kalau main market yang tadi stok itu lebih baik kalau kalian bisa mengikuti tren dunia, ya kalian menggambar berdasarkan tren itu. Misal tahun baru nih kan semua orang di dunia merayakan. Kalian bisa menggambar kembang api, kemudian diupload di situ. Atau template-template yang bisa buat ucapan momen Natal, hari raya, itu lebih gampang dilirik karena kalian mengikuti tren itu. Semua orang di dunia pasti merayakan. Kalau di market POD itu tadi. Tapi kalau aku sendiri ya, karena kebanyakan hampir 70% by order, lah hiburanku kadang menggambar bebasnya untuk POD itu. Jadi aku nggak ngikutin market. Oh, iya. Itu hiburannya kadang di situ. Kalau untuk saya sendiri kan masih belajar nih Mas, masih jadi mahasiswa. Jadi kan kalau untuk by order kayaknya belum. Betul. Mungkin karena ada ngisi waktu luang aja, terus mau gambar, terus mau diupload itu kan berarti cocoknya di POD. POD, tadi. betul. Oh, iya. Tapi kalau dari Mas Agnes sendiri tuh lebih banyak menghasilkan cuan yang mana gitu? Ya nggak sih Mas? Kalau menghasilkan jelas yang by order. Yang Fiverr itu ya, Fiverr. Mas? Ya bahasanya uang cepat ya. Kalau kalian butuh uang cepat, kalian ke market yang order. Tapi kalau kalian ingin santai untuk penghasilan yang pasif, jangka panjang, bisa ke stok itu, ke POD tadi. Pertama nggak mengganggu waktu kalian aktivitas sehari-hari, terus bisa di-download sampai kapanpun. Semakin banyak stok juga semakin banyak penghasilan. Cuman ya itu nggak bisa uang cepat. Ini penasaran aku nih tentang marketplace ya. Ya. Mas Agnes tuh ada main marketplace selain digital nggak? Kan karena yang aku tahu nih ya, seni rupa tuh kan banyak terapannya banget kan, Betul, ya kan? betul. Bisa ke ini apa namanya ya? Apa nah ini? Apa? Kalau baju-baju print baju, sablon Ya, dan sablon. Itulah Ya, pokoknya ya. grafis gitu. Ya, terus patung bisa juga kan? Pokoknya banyak deh. Sampai-sampai Mas ya. Tuh jadi bilang nih. Aku kan punya anak nih sudah ya. Aduh ketahuan nih. Gak apa-apa lah. Jadi aku punya anak nih Mas. Iya. Aku tuh sampai kepikiran gini karena seni rupa itu banyak terapannya kan, berarti otomatis banyak jalan buat menghasilkan sesuatu. Betul. Jadi aku tuh sampai mendoktrin anakku itu harus bisa banget seni rupa. Oke. Malah aku nggak tertarik ngajarinnya. Bukan nggak tertarik ya, lebih ke seni rupanya. Iya, Jadi iya. gambar-gambar macam-macam gitu. Supaya untuk menerapkan itu. Nah, jadi mau tanya market Mas Agnes tuh ada yang selain digital ini atau enggak sih? Ada terima-terima job lain di luar digital atau selain lukis ya? Berarti ya? Oke. Kalau terapan ya? Kalau 2017 sampai sekarang nggak terlalu banyak menerima di luar digital. Oh, iya. Tapi beberapa kali saya terima kalau memang ada waktu dan ada teman-teman yang slow. Enggak, maksudnya aku nerima job mural nih misal. Iya. Waktuku kan juga ada order. Ya. Order yang ada deadline itu, lah aku mural itu antisipasinya mungkin aku bikin konsep. Lah aku ngejar teman-teman untuk eksekusinya. Oh. Nah, gitu loh. Bantu-bantu tuh. Biasanya gitu. Terus sketsa wajah itu juga sangat ramai kok sampai Iya. sekarang sepertinya kan. Iya. Apalagi tuh yang baru-baru jadian tuh ya, Ya, biasanya. ya. Buat kado-kado Pernah ya? sultan gitu. Enggak Mas. Kado ulta, kado wisuda. Kalau aku sih lebih lebih ke memanfaatkan teman sih Mas. Gak boleh gitu Mas, kamu. Oh iya maaf. Oke Mas, boleh, kita boleh. lanjut. Oke. Ya, so. Kalau melihat salah satu dari gigs-nya Mas itu ada menyediakan rate harga yang berbeda, kayak ada Betul. basic, kemudian ada standar, ada premium gitu. Nah, bedanya apa sih Mas? Coba dijelasin. Oke. Kalau untuk harga di Fiverr itu kan ada dua jenis. Ya. Ada yang fixed price harga tetap satu harga, ada yang 3 harga itu. Kenapa aku lebih suka yang 3 harga? Permintaan orang itu kan pasti berbeda-beda. Maksudnya ada yang kamu pengen gambar yang simple. Yep.
kamu pengen gambar yang detail, ada yang pengen antara simpel dan detail, standar gitu, pertengahan. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kalau misal ada orang yang pengen simpel nih, ternyata harga yang tak cantumin cuma satu dan itu harga yang premium, kan mungkin dia udah males dulu ya. Iya. Ah, males saya, ini harganya udah terlalu tinggi. Tapi kalau ada 3 harga itu kan berarti ada kemungkinan orang yang ingin pesan yang simple, oh harganya sekian. Terus dapatnya itu kalau simple aku kan line art tanpa shading ya. Oh, Terus kalian cuma dapat file PNG, nggak ada file master gitu. Nah, otomatis kan orang bisa milih itu. Kalau mereka pengen yang lebih detail, ada harga kedua. Pengen yang lebih detail lagi, ada harga ketiga. definisi ada harga, ada rupa. Lupa. Itu sih buat customer biar bisa milih harga sendiri aja. Jangkauannya lebih luas. Gitu, Bung. Gimana? Terus ini temanku juga, ini aku ingat nih temanku bilang, Temanku terus ya? iya nih temanku dong mas, yang paling cantik. Mana senyumnya saya? Pasti Gini, katanya nih dia tuh kan pernah mau daftar Fiverr ya Nay, Iya. tapi susah Oh, iya. banget gitu ya. Gimana? Jadi itu Gimana? penasaran gitu loh Mas. Dari dulu sebenarnya tuh pengen ikut coba-coba Fiverr gitu. Tapi gua agak takut-takut, terus ini gimana sih caranya gitu Mas. Jadi aku masih bingung. Apalagi kalau dilihat dari kesibukan juga ada yang lebih prioritas. Jadi Nah, tuh itu. nggak jadi gitu loh Mas. Nah, itu gimana sih Mas caranya untuk memulai pertama kali? Ayo kita mulai bikin Fiverr, daftarlah minimal. Itu gimana sih Mas caranya? Kalau daftar sebenarnya Fiverr tuh gampang sih, tinggal bikin akun aja ya. Maksudnya kayak bikin akun-akun medsos biasa gitu. Cuman yang nanti bingung biasanya orang-orang yang mau lanjut ke proses selanjutnya bikin gigs. Oh itu iya. Itu gimana, Biasanya berhentinya di situ. Kalau bikin gigs berarti teman-teman siapin porto dulu aja. Mas? Portofolio. Kalau enggak riset dulu. Skill kalian apa nih? Mending kalian jual skill yang kalian mumpuni. Terus kalian riset di Fiverr. Kan ada tuh halaman-halaman di Fiverr yang desain dan ilustrasi, ada kategori banyak. Ya ada yang dark art itu tadi, ada yang kartun, ada yang anime, ada yang potret juga, potret wajah. Tapi tuh kadang ada kayak kepikiran, misal udah daftar nih Mas, udah daftar, terus udah bikin portofolio, terus habis ini tuh ngapain, terus kita dapat ordernya tuh gimana gitu loh Mas. Oke. Ini ada nggak yang minat? Itu kadang ada apa ya namanya Mas? Ketakutan lah ya, Kekhawatiran ya, kan? betul. Ketakutan gitu loh Mas. Ya sama. Ya emang biasanya gitu kalau mulai. Karena belum paham ya. Iya. Itu tadi portofolio udah siap nih, udah bikin akun. Kalian bisa bikin gig di situ, buka nanti ada profile. Kan ada dua apa ya, Jan? Kayak sebagai seller dan sebagai buyer. Oh, Kalian jadi seller dulu baru bisa ada form untuk bikin gigs. Lah kalau udah bikin gigs, itu tadi style kalian apa, yang mau dijual tuh apa, kalian bisa cari referensi gig yang sudah ada, kalian otak-atik aja lah, contoh terus diganti sedikit-sedikit. Kalau udah siapin di situ kan ada portofolio. Fiverr menyediakan tiga gambar file JPEG, ada file PDF satu terus dan file video, bisa maksimalkan porto di situ. Kalau misal udah bikin gigs tadi kan udah masuk itu, kalau sekarang ya itu kan Fiverr setiap tahun hampir pasti ada perubahan terus sistem gitu loh. Jadi mundur sedikit, 2017 itu Fiverr itu ada yang namanya buyer request. itu gimana Mas? Maksudnya? Itu jadi di situ tuh ada apa namanya, form yang si buyer itu lempar pekerjaan di Fiverr, kemudian dari pihak Fiverr itu nanti akan melempar ke semua seller. Jadi seller di dunia itu bisa melihat permintaan si buyer itu ingin membuat ini. Lah kita sebagai seller nanti ngebid, Oh, kita mau kita ambil kirim itu atau penawaran enggak? ambil itu. Betul. Lah itu bisa jadi opsi untuk teman-teman baru zaman dulu untuk dapat order awal ya. Cuman ya itu saingannya banyak. Cuman itu kesempatan yang bagus. Cuman saat ini itu udah dihapus. Udah nggak ada berarti Mas. Betul. Jadi Kenapa tuh? ya karena peraturan baru mungkin ya. Karena nggak tahu juga itu dihapus kenapa. Mungkin karena ada form baru di 2023 itu. Gini, karena kayaknya semua marketplace sama medsos sekarang berbayar nggak sih? Iya sih. Ada Instagram, Ada yang itu juga bisa ads beli, kan. iya, beli Nah, ads itu.
Itu di Fiverr dari tahun 2023 kalau nggak salah ya. Jadi ada promote. Sistem promote. Betul. Jadi kalian bisa dipromot, nanti kalian berbayar per klik. Jadi semakin kliknya banyak, ya kalian bayarnya semakin banyak. Tapi juga pasti ada dari beberapa yang klik masuk order gitu. Mungkin karena ada sistem itu jadi bayar request dihapus. Mas, apa itu juga ngaruh akun baru itu juga susah nggak sih Mas buat mengambil itu apa pelanggan gitu? Kata-kata temanku gitu yang sudah berkecimpung di dunia Fiverr itu, kalau untuk sekarang yang baru daftar atau baru join itu susah Mas. Agak susah ya. Iya, agak susah. Itu wajar karena memang penurunan kayaknya semua freelance. Aku kemarin sempat ngobrol sama teman-teman yang di penulisan juga sama. Jadi sebelum corona nih ya agak gini stabil nih. Lah corona tiba-tiba melejit. Karena mungkin semua orang di dunia kan banyak ya work from home ya. Iya. Itu pasti teman-teman naik. Terus kemudian corona mulai surut, aktivitas biasa ya mulai seperti sebelumnya lagi. Dan yang kedua, pas corona itu seller di Fiverr nambahnya banyak banget. Dan semua pada perang harga. Kualitas lebih banyak, lebih bagus dari aku banyak, tapi harganya bisa turun-turun banget gitu loh. Saingan dunia. Nah itu. Dunia apa ya? Dagang ya? Dagang, betul ya. Dagang gambar. Emang gitu tuh. Dagang jasa gambar. Di semua perdagangan pasti persaingan, wah gila-gila. Tapi ada yang mempertahankan kualitas, ada yang Betul. aku bilangnya nggak murahan ya, apa ya bilangnya ya, agak menurunkan gitu kan. Tapi ya memang Fiverr itu kan dulunya 5 ya, 5. Iya. Jadi kalau nggak salah itu di 2015 ke bawah, 2014 sebelumnya itu Fiverr cuma menerapin harga 5. Mau gambarmu sedetail apa, harganya cuma 5 dolar. Maksudnya 5 apa ini Mas? Dolar. $5 tok. Betul. Oh, semua gambar, jenis gambar cuma $5. Dulu. Oh, alah. Terus 2015 mereka upgrade bisa lebih dari 5. Nah itu waktu itu mulai banyak seller rame karena berarti kan dia bisa menerapkan harga yang agak layak lah ya untuk gambar-gambar yang detail. Iya, menghargai. Nah terus kita ingin misalkan orderan dalam sebulan ini sudah ada orderan di akhir bulan, kita pengen mencairkan. Nah itu rutenya gimana? Apa kita perlu masukin data dulu terus ke bank atau gimana? Nah itu tadi. Jadi kalian udah bikin PayPal, Ya. Bang udah ready nih. Iya. Kalian konekkan dulu, Caranya masukkan nomor rekening. di PayPal-nya itu. Ya rekening bankmu ke PayPal itu. Nanti kalau pihak bank itu udah ACC, biasanya ada pemberitahuan email kalau nggak salah ya. Aku juga udah 5 tahun lalu juga ya yang akun baru terakhir itu. Kalau udah di ACC dari situ, ya udah kalian bisa transaksi withdraw tadi, pembayaran itu ke bank kapanpun gitu. Nanti misal nih ya kan ada biasanya ada limit ya. Limit itu kayak misal ada pembayaran yang kelacak kurang baik atau ada aktivitas yang mencurigakan itu biasanya kan diblokir, nggak boleh ada transaksi apapun. Kalau tadi yang pertama aku bilang kenapa harus sama dengan KTP, jadi ketika harus konfirmasi itu ada nomor NIK, ada selfie kayak orang yang mau pinjol itu. Iya. Nah gitu nah itu kalian bisa aktif lagi. Tapi kalau enggak ya udah ada yang sampai dibanin juga. Kalau di Fiverr itu ada itu Mas, minimal dapat cuan berapa baru bisa dicairin nggak? Enggak. Oh, berarti berapapun bisa. Bisa. Paling kecil berapa Mas? Biasanya kalau untuk pemula. Ya $5 nggak apa-apa. $5 itu udah langsung bisa. Udah bisa. Cuman kalau PayPal tuh ada potongannya juga. Kalau misal kalian narik di bawah 1,5 juta, dapat cash penarikan 16.000. Tapi kalau penarikan di atas 1,5 free. Berarti nunggu sampai 1,5 hasil. Iya, tapi ya nggak apa-apa kalau misal $10 nih. Sekarang kan dolar ya dapat 15.600 lebih lah. Dipotong 16.000 kan masih ada 140. Nggak apa-apa. Oh nih, terus nih. Kali aja nih ada teman-teman yang nggak mau ribet, apa sih PayPal ribet bla 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 bla. Ada nggak sih aplikasi di Indonesia gitu yang sejenis kayak aplikasi Fiverr inilah, supaya nggak ribet. Ribet banget sih ngurus PayPal bla 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 gitu.
cara mudahnya lah. Iya, yang nggak ini apalagi kayak Naila nih pasti nggak mau kan ngurus Nggak mau ribet ya. lebih nggak mau ribet ya Nay. Ya Mas, Tahu itu Nay. gimana Mas? Ada nggak aplikasi yang Market Indonesia gitu kan. Iya. itu maksudnya? Sebenarnya ada, cuman memang aku belum main ya, belum pernah terjun. Cuman aku beberapa teman ada yang udah terjun. Iya itu. Itu ada namanya Fastwap, Password. Wow. Fastwap. Oh, iya. Sama ada lagi satu apa ya, aku lupa. Ada pokoknya Indonesia ada itu Fastwap itu. Itu sistemnya kayak Fiverr atau kayak Hampir sama kayak Fiverr. bukan stok gitu ya Mas? Bukan. Cuman pembayarannya itu tadi karena lokal kan, Iya. bisa langsung ke rekening bank. Iya itu. Kali ini Cuman rate-nya ya jelas lebih di bawah lagi. Membahas soal rate tadi Mas, cara mendapatkan rate yang bagus tuh gimana sih Mas? Di Fiverr atau di yang restock tadi apa sih namanya lupa? Microstock atau POD tadi. POD. Kalau rate ya tergantung produktivitas kalian ya. Semakin banyak kalian mengerjakan order, reviewnya banyak, otomatis kepercayaan klien yang mau datang kan lebih yakin. Nah itu kalian ya kayak kategorinya, misal level 1 kalian $5 nih, bolehlah nanti level 2 kita naikkan jadi $10. Karena kan otomatis klien juga udah level 2 nih. Ya gitu-gitu aja, semakin banyak review kalian bisa menentukan harga kalian sendiri. Kalau untuk sistem yang stok tadi gimana Mas? Kalau Kan stok nyetok itu nggak dulu. bisa. Oh, nggak bisa. Jadi dari pihak market itu udah ada harga mereka pasti. Cuman tiap bulan pasti ada promo tuh. Itu ada tips gak Mas buat stoknya itu minimal paling baik lah seminggu berapa kali upload atau sehari sekali upload gitu? oh mungkin ini ya kayak masuk algoritma nggak sih? Iya kayak gitu. Ya gitu. Fiverr ada algoritmanya juga berarti. Ada. Nah berarti mungkin gimana caranya supaya masuk algoritma dan dilirik oleh konsumen gitu ya nggak sih? Kalau di TikTok kan bisa masuk FYP gitu loh Mas. Ah, apakah di Fiverr ada gitu juga Nah, ya? ada gitu Kali juga. aja ada. Fiverr ada. Fiverr ada juga. Kayak misal yang itu tadi, kinerja kalian baik nih, review selalu ada, terus deadline nggak diundur-undur, lebih cepat. Itu biasanya ada namanya kalian dapat tag Fiverr Choice. Oh gitu. Jadi Fiverr seller pilihan. Itu biasanya sampai seminggu kalau nggak salah ya. Jadi itu kalian ada di halaman pertama paling atas nomor 1. Iya iya. Itu bakal banyak seller yang mampir, buyer yang mampir. Aku dulu pernah juga dapat kategori itu pas level 1, sangat berpengaruh. Yang biasanya sehari paling ya kadang ada yang ngechat, kadang ada 1-2 lah, itu bisa lebih dari 3-5, hampir berapa kalau Fiverr Choice itu ya. Iya iya. Karena kalian di halaman pertama dan nomor 1. Sarannya ya produktif itu. Mungkin nanti habis ini bisa diajarin Mas jaga Fiverr-nya Tuh. Iya dong, harus dong. untuk pemula seperti saya. Nanti ketemuan kayak di mana. Terus Nay apa lagi? Pengen nanya. Oke Mas, ini nih dari kalau dilihat dari akunnya Mas Agnes ini terdapat beberapa gigs yang berbeda. Ya. Nah, apakah dalam satu akun itu memang bisa menyediakan jasa yang berbeda Mas atau gimana sih? Ya, sangat bisa. Karena kan ada maksimal gigs setiap seller ya. Misal ke level 1 atau new seller nih, new seller tuh kayaknya dapat kesempatan 7 gigs. Itu bisa kalian manfaatkan untuk 7 kategori pasar yang berbeda. Tunggu deh, gigsnya Gimana? apa sih? Gigsku. Gigs itu apa sih? Oh, gigs itu pertunjukan kayak portofolio halaman penjualanmu gitu loh. Dari satu akun bisa beberapa kategori gigs. Itu lebih baik kalau kalian memang bisa memaksimalkan di kategori yang berbeda. Tapi diusahakan ya style yang kalian bisa. Misal aku line art nih tadi, kan aku bisa masuk di ilustrasi kan yang paling umum. Terus bisa masuk ke desain kaos, tesit. Yep. Kayak misal gambar-gambar gini kan bisa line art juga nih. Iya. Terus bisa anime tapi versi hitam putih line art mungkin kan bisa. Terus ada juga tato. Yaitu kategorinya bisa berbeda-beda. Berarti yang paling rendah itu berarti kayak line-line gitu Mas. Itu untuk kategori harga tadi ya, line art paling simpel. Nah. Jadi range harga itu tergantung komposisi ya,
kamu gambar satu wajah, kamu gambar dua wajah, harganya beda nggak? Beda dong. Beda dong. Gitu. Kalau misal di line art, karena ilustrasi berarti kan semakin detail, harganya semakin tinggi, semakin simpel, semakin rendah. Oke Mas, jasa yang ada di Fiverr itu gambar aja atau ada yang lain Mas? Ada lagi. Apa aja? Kalau nggak salah ya, ada kayak musik. Jadi kalian instrumen, Kayak kita bikin instrumen terus dimasukin. misal kayak musik-musik instrumen gitu ada. Terus jasa ketik juga ada, kayak Jasa bikin ketik. artikel, translate. Jadi nggak cuma gambar. Beberapa teman-temanku di luar gambar ada yang mencoba. Cuma karena memang tadi aktivitasnya nggak penuh di situ. Jadi kan ini kalau sempet. Iya. Kalau sempat Tapi aja. pernah beberapa kali dapat order juga. Dan mereka sempet ya kaget ya. Ibaratnya dia di lokal tuh harga sekian, di situ dapetnya lebih dari itu gitu. Berarti di pendaftarannya itu ada kategori ini buat gambar, buat nulis, buat nyanyi gitu atau gimana Mas? Kalau pendaftaran akun enggak, cuma nanti pendaftaran buat bikin gigs kalian bisa milih kategorinya itu. Oke, berarti jangan khawatir nih, bukan hanya dari seni rupa ya Mas. Betul. Jangan bisa main Fiverr tapi juga seni musik. Musik, Yang sastra, suka nulis ketik. ya sastra itu bisa main Fiverr ternyata. Kalau video Video bisa. ada juga. Dulu sempat ada Indonesia trending tuh di grup ucapan selamat ulang tahun, tapi dengan dia settingan orang desa, Iya. pakai pakaian yang kucel-kucel. Ya udah bikin kata-kata happy birthday, namanya siapa, order $5, nanti kalian dikirimin video selamat ulang tahun Mas Resto, semoga bahagia gitu-gitu. Oh, jadi Ada numpang tuh. nama gitu Mas. Hmm. Dia request selamat ulang tahun Iya. tapi namanya siapa gitu. Ya Oh, itu bisa dijual. bisa. Cara cek itu. Lucu kan? Hai Mas. Face over Bisa. tuh, Mas. Berarti Piper ini menaungi semua kesenian dong ya. Betul. Oh, Tapi lebih itu ya Mas, terkenalnya kan lebih ke gambar. Ya karena mungkin aku gambar ya. Oke, ini Mas, berdasarkan pengalaman Mas Agnes sendiri nih, bagaimana Mas Agnes ini bisa bersaing dan bertahan nih Mas di antara ribuan yang ada di Fiverr tuh? Itu gimana sih Mas? berat nih. Wah berat nih. Soalnya Cara nih bertahannya kayaknya gitu. lebih ke Iya. sok, silahkan. Kalau bertahan ya karena memang permintaan aku mulai yang ini kan sampai corona itu hampir ada terus ya. Jadi aktivitasku tuh gambar terus. Sampai akhirnya dengan tujuan yang aku pengen ini udah terpenuhi, berarti ada tujuan target lain yang bikin kita juga harus semangat terus. Dan kedua ya tadi algoritma. Pokoknya biar akun kamu hidup, berarti ketika ada order cepet-cepetlah aja dikerjain. Ada yang masuk lagi kerjain lagi. Diusahakan ya minimal 1-2 hari ada review satu terus. Jadi bisa disimpulkan konsisten ya Mas? Wih, Betul. konsisten. Kalau dorongan dari orang-orang luar ada nggak sih? Oh ya pasti. Pasti dah. Itu justru malah waktu aku mau memulai Oh, mulai. itu ya lumayan konflik batin ya dengan keluarga ya. Yes. Pasti dong. Kebetulan keluarga besar kan yang kuliah pertama aku. Sama dong Mas. Oke, dan Sama. waktu itu ya pendidikan kan. Iya. Pasti yang digadang-gadang jadi apa sih? Guru. Guru, pastinya guru Mas. Karena saya sosial kan bisa ngangkat. Nah itu sempat di tahun itu mulai 2016 itu orang tua pengennya udah pulang aja, dan ada kesempatan guru SMP aku ya ke rumah lah kayak ngerayu orang tua aku untuk itu. Sedangkan di situ aku pengen ngulik ini nih, Iya. ini sepertinya ada jalan bagus nih gitu. Cuman orang tua aku ya belum yakin, sampai akhirnya aku bilang ke orang tua aku minta restu lagi gitu. Karena setiap aku mau ngelakuin apapun kan pasti ke ibuku terutama ya. Sepertinya aku mau fokus ngulik ini dulu. Kalau misal ada hal-hal yang memang nggak bisa tak capai, ya bolehlah kita bahas apa gitu. Akhirnya aku di sini udah ditekuni dulu, diseriusi. Terus akhirnya aku ngulik di 16 itu kan, 17 terus 18 ternyata udah bisa survive. Terus ada pembuktian kayak biasanya kan orang-orang kayak gitu ya beli ya entah kamu barang apa gitu, yang mungkin bagi orang tua wah kok bisa tuh iki lah Iya, bener. oh berarti menghasilkan ya Iya. gitu kan. Ya wes, terus akhirnya aku pernah kasih tahu dulu nih penghasilan beberapa bulan terakhir gitu biar
semakin yakin gitu kalau anakmu tuh udah aman nih, Iya. ya bisa hidup nih gitu. Kita tunjukin lah, aku udah beli ini penghasilanku. Oh, ya akhirnya restunya datang lagi dengan sangat ikhlas mungkin. Berarti ya udah, tak dongake lancar gitu gitu. Orang tua tuh Sampai sekarang. orang tua tuh lebih ke khawatir deh ya. Mm-mm. Bukannya dia tuh melarang anaknya Bukan, sebenarnya. betul. Takut ya bisa nggak hidup sih anakku nggak sih, dari ya. ini gitu kan. Ya, Tapi ketika kita membuktikan, Nay, itu perlu bukti. Perlu pembuktian. Tapi jadi penasaran nih Mas, selain terjun di dunia fever nih, apa yang Mas Agnes ini lakukan selain itu? Atau ada kerjaan sampingan yang lain gitu loh Mas? Atau cuma menekuni ini aja? Bisa menghidupi keluarga? Gitu, Mas? Full time, aku full time di Full time Fiverr juga? dan ilustrasi-ilustrasi. Oh nggak ada kayak ngelatih atau apa gitu Mas? Eh, Jadi guru gambar? enggak. Gitu. Dulu pernah, cuman sekarang udah enggak, fokusku di sini aja. Ya paling aku lebih sekarang manajemen ya, maksudnya ketika kalian single kan dengan berkeluarga, manage waktunya beda kan. Paling udah punya anak juga. Nah, anaknya udah bisa jalan ngerusuhi. wah ya. Paling itu sekarang fokus, ya tetap fokus di situ. Cuman memperbaiki manajemen waktu kayak gitu-gitu. Saya job lain belum ada. Berarti bisa dipahami cuma nggak hanya ya Mas. Ini Bukan kan dong. udah pengalaman beberapa Iya udah tahun. 8 tahun Tapi lebih kali. kalau fokus ke satu itu bisa buat menghidupi keluarga, bisa berhasil gitu ya. Yang penting serius. Yang penting Konsisten serius, sih, semua konsisten. kunci di kehidupan ini ya bisa aku Mm-mm. bilang nih. Emang konsisten sih. Nggak perlu nyabang ke job-job yang lain juga ya Oh. Mas. Tapi kadang perlu juga cabang ya untuk kita itu. Ya Iya kan? perlulah, itu perlu kalau memang ada waktu dan bisa menyempatkan untuk cabang-cabang yang lain. Iya, karena Nay bukan ini ya, pengalaman aja ya Mas ya. Kayaknya kalau masih muda-muda itu kita kayak pengen coba-coba itu Nay. Mencari jati diri nggak sih? Betul. Iya kan? Nah, baru ketika dapet itu baru konsisten. Ketika dapat tuh baru konsisten. Bener, ketika Bener kan? Fiverrku udah mendapatkan. Gini, aku dulu potret wajah dari 2012 udah komisi tuh. Itu sebenarnya bisa menghidupi, tapi tidak bisa untuk menabung. Iya. Karena misal nih udah dari order pertama ada ini, pasti dapat lagi ketika uang dari order yang sebelumnya mau habis baru dapat lagi, dan gitu-gitu terus sampai akhirnya di Fiverr itu ternyata bisa menghasilkan, dan ternyata buat hidup sebulan masih lebih. Ya udah, kenapa nggak difokusin? Wah jadi tertarik nih Mas saya. Kalau muda kan bukan ngoyo sebenarnya ya. Enggak. Ketika ada kesempatan order makin banyak, ya kenapa nggak diterima? Iya. Semangat lagi kan Mas. Melihat Ada sebuah lagi, ada lagi. peluang ya enggak sih? Melihat sebuah peluang di situ. Sok, Nay. Oke masuk lagi. Fiverr Seller Plus itu worth it nggak sih Mas? Oh, aku pernah coba sebulan. Itu kayak gimana Mas? Jadi itu fitur Fiverr Seller Plus, kalian bisa mendapatkan, ada fitur di sana kayak workshop materi dari seller-seller seluruh dunia tuh. Terus sama plusnya kalian bisa tahu kategori judul gigs kalian. Iya. Misal ada kata-kata gigku kan, I will make illustration line art for your brand, misal gitu. Lah, line art illustration itu berapa dalam sehari yang ngeklik gitu. Terus illustration your brand gitu ada berapa. Jadi Seller Plus bisa kasih kamu kata-kata yang banyak dilihat orang, bisa diterapkan ke judul gigsmu kalau misal gigmu sepi. Terus kalian bisa ngintip juga bayar, frekuensi dia ngasih tip, frekuensi dia kasih rating itu rata-rata berapa. Ya gitu-gitu kalian kalau Seller Plus bisa ngintip. Cuman ya itu benefitnya ke situ, bukan ke order. Berarti itu mungkin masuk ke halaman pencarian di Fiverr itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih Mas sama ke penjualan gitu? Iya, sangat Itu ngaruh. juga. Jadi di Fiverr tuh ada halaman cuma 1 sampai 20. Sedangkan di Seller Ilustrasi itu hampir sekarang 200.000 kalau nggak salah. Itu ada halaman 1 sampai 20, setiap halaman kalau nggak salah 30 gigs atau berapa gitu. Berarti kan kalau kalian ada di antara 20 halaman itu sangat memungkinkan untuk
buyer-buyer bisa melihat Iya. daripada nggak kejangkau di situ gitu. Oke, nah berdasarkan penjelasan Mas Agnes sebelumnya ini kan klien-klien tentunya kan juga berasal dari luar negeri ya Mas. Persaingannya kan bukan hanya di Indonesia tapi kan juga di luar negeri semua. Nah itu cara ngatur jamnya juga itu gimana Mas? Kan mestinya beda jam nggak sih Mas? Yang Beda jam. Indonesia sama yang di luar negeri itu kan mesti berbeda. Itu pola kerjanya memang acak banget ya. Apalagi justru bisa hampir setiap hari kamu kerja ya. Freelancer itu kan Iya benar-benar sih. di mana-mana kerja di mana-mana ya. Iya. Jadi harus pinter-pinter ngatur waktu itu gitu. Benar. Kalau misal waktu masih sendiri ya aku hampir sampai pagi terus, siangnya tidur. Sekarang kan nggak sendiri. Kalau sekarang kan nggak sendiri, jadi paling maksimal jam-jam 2 atau jam 3 kadang tak istirahat dulu biar paginya bisa sama anak gitu. Kalau misal untuk chattingan kebanyakan ya kalian harus stay juga sih jam-jam antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu kan kehidupan di luar sana kan. 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau misal nggak bisa kerja, minimal kalian siapin untuk membales chat karena buyer-buyer datang itu pasti jam-jam malam. Kalau kalian fast respon itu bakal ada kemungkinan lebih banyak untuk order karena pasti juga buyer kirim ke Mas Resto, ke mbaknya juga. Lah siapa yang balas duluan nih? Nanti masihnya ke situ. Oh, cepet-cepetan berarti Mas. Jam kerjanya bisa siangnya nggak apa-apa. Tapi kalau malam ada yang chatting bayarmu, ya diusahakan bales. Tapi kalau untuk jam kerja yang paling efektif itu jam-jam berapa Mas? Selain tadi ya jam 6 pagi, sore sampai jam 6 pagi. Kalau setengah tahun ini aku malam. Malam jam 12 Enggak. Ya jam-jam 8-9 ke atas lah. Berarti kita stay di Fiverr-nya itu. Iya. Balesin chat gitu Mas. Sambil nyambi ngerjain. Betul. Wah sayang banget Mas, pas sebenarnya pengen ada banyak yang ditanyakan banget nih tentang aku bisa tentang Fiverr dan itu marketplace iya. ini. Apalagi tentang cara gimana sih hidup dengan berkesenian. Wah itu Apalagi berat sih, kesenian gila. yang menghasilkan cuan Wah. gitu loh Mas. cuan. Mampirlah ke studio. Bisa nanti main lah. Nanti kapan-kapan ya Mas kita Oke, main. siap. Terus mau les privat daftar Fiverr Mas. Ya ampun Nay. Terus coba Naila ada buat pertanyaan terakhir apa gimana yang Oke. Mungkin sebagai closing statement nih Mas, tips bagi teman-teman nih yang ingin menjadi freelancer gambar ini dari Mas Agnes gimana nih tipsnya? boleh aku tambahin nggak karena kita ini guru ya Naya. Amin. Pertiga belajar. Jadi bisa nggak agak nanti ditambahin tips-tips dan buat kali aja nih ada anak-anak SMA yang pengen yang suka menggambar dan pengen merambah ingin menghasilkan uang juga nih buat keluarganya. Betul. Bisa rekomendasi gimana apa-apanya deh gitulah. Tips dan trik buat mereka dan teman-teman lah intinya gitulah. Coba ada nggak Mas Agnes kira-kira biar generasi muda bangsa ini maju Mandiri. Oke. ya, maju mandiri merdeka belajar. Oke. Kalau untuk tips dimulai dulu aja menggambar terus, bikin portofolio, dimantapkan dulu untuk skill yang diasah itu. Terus kalau misal bingung untuk membuat dan gak ada temen, kalian bisa cari di YouTube tutorial buat bikin akun itu kan banyak. Tapi yang utama itu tadi, kalian siapkan dulu skill kalian. Niat ya. Mau fokus di mana, terus niat. Terus jangan menyerah kalau memang belum ada order, ya ikhtiar aja. Kan bisa nyambi ke market lain tadi yang POD buat stok. Iya. Sambil nunggu yang order gitu. Terus kalau tadi SMA ya, kalau ada yang memang dari SMA udah bisa menggambar, diarahin aja, dikasih tahu marketnya. Terus caranya buat SMA kan biasanya masih media manual ya. Iya. Kebanyakan. Yaitu cara nyeken gimana, terus editing di Photoshop. Gitu. Nanti Tugas Munai. Nah, itu Kan juga guru penting seni. Mas. Guru seni rupa kan. Jadi sebagai guru tuh bukan hanya kita mengajarkan akademik teori-teori Iya. saja, tapi juga kita Betul. mengajarkan gimana sih dengan seni itu ternyata kita bisa hidup. Iya. Gitu. Jadi apa gunanya sih mereka belajar seni di sekolah? Jadi ada gunanya.
Itu makanya itu juga kan yang mungkin dicanangkan sama menteri kita Nadiem Makarim ya. Makanya ini Merdeka Belajar. Ya, Oke, jadi tadi yang pertama adalah niat ya, Mas. Iya, Niat niat. dulu, dimulai dulu, terus kemudian konsisten. Konsisten saya dan kira. si konsisten. Oke, akhirnya sudah selesai juga. Terima kasih Mas Agnes atas Sama-sama. ilmunya. Kita jadi mendapatkan wawasan yang luas ya Iya, Bang. terkait dengan kesenian. Khususnya ini adalah seni rupa. Bukan seni rupa aja, kayaknya mencakup semua kesenian deh ya Betul. ini pembicaraan kita nih ya. Gimana caranya dapat cuan lagi tadi? Cuan, Oke, baik, sukses selalu. Siap-siap, sukses juga buat kakak. Mas Iya. Agnes. Dan Makasih buat kita banget semua ya. yang jadi lagi berproses menjadi guru profesional, juga semangat. Mat, Jangan takut berkarya, ya nggak sih? Mulai dulu dan konsisten. Terima kasih lah Agnes. Terima kasih, Mas. Dimana kalian suka kan menyimak podcast ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.